Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Setelah libur Idul Fitri 1444 Hijriah, Berita Banten PRSSNI Banten hadir kembali untuk menyampaikan beragam informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota yang ada di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan berikut sejumlah informasi yang berhasil dihimpun oleh tim reporter Berita Banten. Antisipasi kemacetan libur lebaran yang lalu, Dishub Kabupaten Serang siagakan personil di tempat-tempat wisata. Dinas Kesehatan Provinsi Banten berikan layanan kesehatan gratis bagi warga Baduy yang mengikuti kegiatan Seba Baduy. Pemprov Banten memfasilitasi masyarakat Banten yang dievakuasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari Sudan. Pemotor yang terjerat kabel internet di Cilegon berangsur pulih. Tradisi ngadu beduk di Kabupaten Pandeglang akan menjadi agenda tahunan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, untuk mengantisipasi kemacetan yang ditimbulkan akibat kegiatan liburan dan arus balik Lebaran 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dibantu oleh personil dari institusi lainnya seperti TNI Polri, Satpol PP, Diskominfo dan juga BPBD Kabupaten Serang bersiaga di tempat-tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Provinsi Banten menyiagakan para petugas untuk mengantisipasi dan mengurai kemacetan lalu lintas di jalur wisata serta arus balik mudik Lebaran tahun 2023. Dishub Kabupaten Serang bersinergi dan berkolaborasi dengan unsur terkait daerah tersebut, diantaranya Polri, TNI, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, PMI, Diskominfo, Satik, serta stakeholder lainnya yang menjadi pusat perhatian untuk mengurai kemacetan, yaitu jalur wisata dan jalan arteri, hingga pihaknya akan menopang personil untuk mengatur lalu lintas dengan kondisional. Sementara Korps Polda Banten, Kombes Dedi Suhartono menjelaskan, pihaknya akan mengupayakan kelancaran lalu lintas menuju Anyar sampai Carita dengan melakukan kegiatan one-way system. Kegiatan satu arah dilaksanakan secara tentatif untuk jamnya dengan cara melihat padat atau tidak kendaraan yang menuju ke Anyer. Jika terjadi kepadatan akan dilaksanakan sistem one way. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia melaporkan untuk Berita Banten. Masih dari Serang, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Banten memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Baduy yang mengikuti kegiatan Seba Baduy pada hari Sabtu 29 April yang lalu. Sejumlah tenaga medis dari Dinkes Provinsi Banten disiapkan untuk memeriksa kondisi kesehatan warga Baduy sebelum menemui Bapak Gede atau pejabat Gubernur Banten di Gedung Negara. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan memberikan perhatian terhadap kesehatan dan stamina para peserta Seba Baduy, memberikan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat Baduy saat melakukan Seba tahun 2023, Sabtu 29 April 2023. Sebelum bertemu dengan Bapak Gede atau penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar di Gedung Negara, masyarakat Baduy melakukan pemeriksaan kesehatan di Gedung Juang 45 Kota Serang. Pelayanan kesehatan yang disediakan tersebut diantaranya pemeriksaan tensi darah, gula darah, dan pemeriksaan terhadap penyakit tidak menular atau PTM. Dan apabila dibutuhkan tindakan lebih lanjut, akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Banten menurunkan 15 orang tim kesehatan dan 1 dokter umum serta 1 dokter spesialis medical check-up. Seusai melakukan pemeriksaan, tim kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga memberikan obat-obatan kepada masyarakat Baduy. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Kita beralih ke Cilegon. Pendengar, seorang pengendara motor yang terjerat kabel internet di Jalan Kepodang, Kota Cilegon berangsur pulih dan pulang ke rumahnya setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Krakatau Medika. Peristiwa ini sempat menjadi perhatian Pemkot Cilegon. Wali Kota Cilegon menginstruksikan jajarannya untuk menjenguk dan memberikan perhatian kepada kondisi korban.
Sementara itu, Diskominfo juga sudah berkoordinasi dengan pemilik kabel yaitu PT Telkom untuk mencari solusi atas peristiwa tersebut. Berikut laporan Denis Setiawan dari KIS FM Cilegon. Pengendara sepeda motor bernama Asep, warga Jalan Kecubung, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Kota Cilegon, yang sempat terjerat kabel internet di lehernya yang menjuntai saat melintas di Jalan Kepodang, kini telah kembali ke rumahnya usai mendapatkan pertolongan di Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon. Karena kecelakaan ini, sejumlah instansi juga sibuk mengalihkan perhatiannya terhadap peristiwa yang menimpa Asep. Tak hanya itu, instansi terkait juga meminta pemilik kabel internet untuk segera memperbaiki kondisi tersebut agar tidak terjadi kejadian serupa. Lurah Ketileng Hilman Setiaji mengatakan, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian meminta ia dan Lurah Ciwedus Herman serta Camat Cilegon Maman Herman untuk datang mengunjungi korban di kediamannya. Hal itu sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan prima pemerintah Kota Cilegon kepada warganya. Sebagai upaya pelayanan, Hilman mengungkapkan, Kelurahan Ciwedus bersama Puskesmas Cilegon bekerja sama menangani kondisi korban. Pihak Puskesmas Cilegon juga turut mengirimkan perawat yang akan mengontrol kondisi Asep. Masih diungkapkan Hilman, Dinas Kominfo Kota Cilegon sudah berkomunikasi dengan pemilik kabel jaringan internet, yakni PT Telkom, untuk mencari solusi atas peristiwa ini. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten akan memfasilitasi masyarakat Banten yang dievakuasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari wilayah konflik di Sudan. Pejabat gubernur saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kepulangan warga Banten dari Sudan. Untuk tahap pertama, terdapat 24 warga Banten yang sudah pulang ke Indonesia dan sebagian sudah dijemput oleh keluarganya. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi masyarakat Banten yang dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dari Sudan akibat dari konflik bersenjata yang dipusatkan di Asrama Haji Pondok Gede untuk diantar pulang ke kediaman masing-masing. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar di Pendopo Gubernur KP3B Curug Kota Serang 29 April 2023 mengatakan, pihaknya juga akan melakukan asesmen terlebih dahulu guna memberikan dukungan atas hal-hal yang dapat dilakukan oleh Pemprov Banten. Bagi yang sedang studi, akan coba dikomunikasikan untuk mendapat dukungan konversi proses pembelajaran. Al-Muktabar mengungkapkan saat ini pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kepulangan masyarakat yang dievakuasi akibat konflik bersenjata di Sudan pada kloter selanjutnya. Kepala Badan Penghubung Provinsi Banten, Ika Sri Erika, menyampaikan, untuk tahap pertama terdapat 24 warga asal Provinsi Banten yang telah sampai ke Indonesia dan sebagian telah dijemput oleh keluarganya. 24 warga Banten itu, satu diantaranya bayi umur 9 bulan, lainnya mahasiswa, pelajar, dan juga TKI. Ika Sri Erika menyampaikan akan tetap standby di Pondok Gede untuk menunggu informasi kepulangan tahapan kedua dan tahapan selanjutnya. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, event Gebrak Ngadu Beduk yang diselenggarakan di alun-alun Pandeglang menjadi tonggak bangkitnya kembali budaya atau tradisi yang hampir punah ditelan zaman. Gebrak Ngadu Beduk merupakan cikal bakal tradisi rampak beduk yang saat ini masih sering kita lihat. Nantinya Gebrak Ngadu Beduk tersebut yang biasanya digelar setiap tanggal 15 Ramadan akan dijadikan agenda tahunan di Kabupaten Pandeglang. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan budaya atau tradisi ngadu beduk di Pandeglang hampir punah tergerus oleh perkembangan zaman. Namun dengan adanya acara Gebrak Ngadu Beduk yang diadakan di alun-alun Pandeglang menjadi tonggak membangkitkan budaya dan tradisi di Kabupaten Pandeglang yang hampir menghilang tersebut. Irna menginginkan acara Gebrak Ngadu Beduk ini menjadi agenda rutin tahunan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat melestarikan budaya atau tradisi yang ada di Kabupaten Pandeglang.
ujar Irna saat ditemui pada hari Minggu 30 April 2023. Menurut Irna, berlomba dalam gebrag ngadu bedug bukan hanya adu fisik, melainkan mengadu keahlian seni, keterampilan, dan juga budaya. Ini terlihat dari keterampilan menabuh bedug. Dengan tarian saman, beluk, belum lagi ornamen yang membuat semangat untuk hadir di pagelaran gebrag ngadu bedug. Dikatakan Irna, gebrag ngadu bedug ini merupakan cikal bakal yang saat ini menjadi tradisi rampak bedug. Biasanya ngadu bedug dilakukan masyarakat Pandeglang pada tanggal 15 Ramadan yang diiringi dengan sholawatan dan merupakan identitas dari budaya Kabupaten Pandeglang. Irna pun menambahkan bahwa pihaknya senang melihat antusias warga Pandeglang yang hadir pada kegiatan gebrag ngadu bedug yang ada di alun-alun Pandeglang. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.